Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, di sini kami akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Budiman MPD. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang komunikasi lisan dan tulisan. Baiklah, apa sih komunikasi lisan dan tulisan itu? Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau gagasan yang dilakukan secara langsung melalui ucapan dan kata-kata yang diucapkan dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi ini biasanya terjadi pada saat percakapan, diskusi, presentasi, atau pidato, sehingga pesan dapat didengar oleh penerima. Sedangkan komunikasi tulisan adalah proses penyampaian pesan atau informasi melalui media tulisan, sehingga pesan dapat dibaca oleh penerima. Komunikasi ini tidak harus dilakukan secara langsung, karena pesan disampaikan dalam bentuk teks. Adapun ciri-ciri komunikasi lisan dan tulisan. Ciri-ciri komunikasi lisan yang pertama, disampaikan secara langsung dengan kata-kata yang diucapkan. Yang kedua, terjadi secara cepat dan spontan dalam percakapan. Yang ketiga, menggunakan intonasi, nada suara, dan ekspresi wajah untuk memperjelas makna. Yang keempat, dapat terjadi umpan balik secara langsung antara pembicara dan pendengar. Yang kelima, biasanya tidak memiliki bukti tertulis sehingga sulit dijadikan arsip. Yang keenam, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, presentasi atau pidato, dan diskusi. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rusma Luspia Rungkuti. Baik, di sini saya Rusma Luspia Rungkuti. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri komunikasi tulisan. Ciri-ciri komunikasi tulisan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dalam komunikasi tulisan, pesan disampaikan melalui tulisan sehingga dapat dibaca oleh si penerima pesan tanpa harus bertemu langsung dengan pengirim pesannya. Contohnya seperti surat, email, atau pesan yang dikirim melalui aplikasi chat seperti WhatsApp. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi tulisan biasanya lebih terstruktur, jelas, dan direncanakan dengan baik. Hal ini karena pesan yang ditulis harus dapat dipahami oleh pembaca tanpa adanya penjelasan langsung dari penulis. Misalnya dalam penulisan pengumuman sekolah atau tugas yang diberikan oleh dosen melalui pesan tertulis. Selain itu, komunikasi tulisan memiliki kelebihan, yaitu pesan dapat disimpan sehingga dapat dibaca kembali kapan saja oleh si pembaca. Contohnya itu pesan dari email atau di aplikasi chat yang dapat dibuka kembali ketika dibutuhkan. Selanjutnya kini kita akan membahas mengenai perbedaan komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Perbedaannya pertama terletak pada cara penyampaian pesan. Komunikasi lisan disampaikan secara langsung melalui ucapan atau pembicaraan. Sedangkan komunikasi tulis disampaikan melalui media tertulis. Contohnya ketika seorang guru menjelaskan materi secara langsung di kelas, termasuk komunikasi lisan. Sedangkan pengumuman yang ditulis di papan tulis seperti informasi sekolah termasuk komunikasi tulisan. Perbedaan kedua terletak pada penggunaan bahasa. Dalam komunikasi lisan, bahasa yang digunakan biasanya lebih spontan dan tidak selalu terstruktur secara formal. Misalnya ketika kita berbicara dengan teman sehari-hari, sedangkan dalam komunikasi tulisan, bahasanya yang digunakan biasanya lebih rapi, terstruktur, dan direncanakan dengan baik. Contohnya dalam penulisan surat resmi atau laporan. Perbedaan lainnya adalah pada penggunaan ekspresi
dalam komunikasi lisan. Pembicaraan dapat menggunakan intonasi suara, ekspresi wajah, serta bahasa tubuh untuk memperjelas pesan yang disampaikan. Contohnya ketika seseorang menjelaskan sesuatu sambil menggunakan gerakan tangan atau ekspresi wajah. Namun, dalam komunikasi lisan, hal tersebut tidak dapat digunakan sehingga penulis harus menggunakan kata-kata yang jelas agar pesan dapat dipahami oleh si pembaca. Selain itu, komunikasi tulisan memiliki kelebihan, yaitu pesan yang disampaikan dapat disimpan dan dibaca kembali di kemudian hari. Contohnya seperti pesan tertulis di email, buku, atau catatan yang dapat dibaca kembali kapan saja. Walaupun memiliki beberapa perbedaan, komunikasi lisan dan komunikasi tulisan memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan pesan atau informasi agar dapat dipahami oleh orang lain dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.